Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Sadaqallahul adzim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Amma ba'd. Ta'zim dan takrim luntuan pertama sekali kepada yang mulia ayahanda rohani kita bersama selaku pimpinan Dayah Babus Salam Al-Aziziyah Putri beserta keluarga. Ta'zim dan takrim kepada yang mulia ayahanda rohani kita, ayah selaku pimpinan Babus Salam Al-Aziziyah Putra. Ta'zim dan takrim kepada seluruh para dewan guru, baik putra maupun putri yang siap membantu secara tulus dan ikhlas demi tergulirnya roda pendidikan di pesantren yang tercinta dalam rangka mewujudkan manusia yang benar-benar manusia, yaitu manusia yang kenal terhadap Allah, manusia yang kenal terhadap dua orang tua, dan manusia yang kenal di antara sesama. Para hadirin, hadirat, para santriwan dan santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Acara penutupan Muharram pada malam yang berbahagia ini, kalau kita dengar lewat pembawa acara, diakhiri dengan tausiah. Akan tetapi menurut saya pada malam yang berbahagia ini saya tidak akan menyampaikan tausiah. Paling-paling kita hanya bercerita tentang kita, tentang perjalanan yang telah kami jalankan dan yang sedang kita jalankan berkaitan dengan kesantrian kita dan juga berkaitan dengan kedayahan. Hadirin dan hadirat sekalian, pertama sekali saya ingin menyampaikan pada anda-anda sekalian bahwa di tahun 2000-an, kalau tidak salah saya kurang sedikit, tempat kita ini disebut-sebut dengan Balai Hameh. belum ada orang yang menyebut dayah.
tetapi yang masyhur adalah Balehame. Karena di tempat ini pada hari Kamis almarhum Allah yarham Abun Samalanga melakukan pengajian di tempat ini yang diikuti oleh para pimpinan-pimpinan dayah dan para ulama-ulama kita, baik yang berada di Biren maupun yang di luar daripada Biren. Kemudian selanjutnya pada beberapa tahun kemudian di tempat ini berdirilah dayah yang diberi nama dengan Babus Salam Al-Aziziyah. Sekitar tahun 2000 lebih kurang. Yang pasti ingat saya, di tahun 2001 saya menerima amanah dari seorang guru. Beliau sekarang sudah almarhum, Allah yarham. Biasa kami panggil di Mudi sana yaitu Walid Cud, pimpinan dayah di Nibung, Aceh Utara. Beliau menyampaikan kepada saya amanah dari Tungku Jinip, drone Tungku Nas Giwo Jinip hiat penting. Pada saat itu ayah Sub kalau di Mudi dipanggil dengan Tungku Jinip. Kemudian di luar daripada Mudi, di Jinip, ada yang mengatakan, ada yang panggil Tusuk. Lantas saya berpakaian balik dari Mudi ke sini ke Babus Salam Al-Aziziyah. Ayah menyampaikan bahwa ayah ada rapat MPU di Banda Aceh. Saya mau ke Banda Aceh. Untuk sementara kamu tinggal di sini, tolong jaga anak-anak ini yang ada beberapa orang. Pada saat itu yang ada santri di sini 21 orang, yaitu kelas Tungku Ihsan. Hanya 21 orang. Kemudian dengan segala daya dan upaya kemampuan yang saya miliki dan taktik yang saya miliki, asar hari itu juga saya perintahkan kepada santri yang 21 orang itu agar memiliki Yasin Majmu' Syarif. Menjelang waktu maghrib kita sama-sama akan membacakan surat Al-Waqiah yang diawali dengan Ya Daiman Ilah. Kemudian saya angkat mikrofon itu sampai 40 meter dari tanah, 4 penjuru, barat, timur, utara dan selatan. Sound system alatnya, amplifier dan juga power saya bawa ke sini. Kemudian lewat suara mic itulah menggema dan masyarakat jadi mendengarkan apa yang terpancarkan lewat mikrofon yang ada di Babus Salam. Kata orang-orang, kalau jam 10 malam suara mikrofon kita mencapai desa Blangforo. Apalagi pada waktu subuh, ada orang juga yang merasa terusik. Ada orang yang mengatakan suara mik Tungku Nas iup bantai itu. Suara mik Tungku Nas iup bantai, hantengan tai. Anak-anak di sekitar kota Jinip mendengarkan
pembacaan surat Al-Waqiah secara berjamaah. Sehingga dalam hitungan minggu berbondong-bondong para orang tua mengantarkan anaknya ke sini, yaitu belajar pada waktu malam. Menjelang maghrib harus sempat baca surat Al-Waqiah. Kemudian habis wirid subuh baru bisa pulang. Wirid subuh rata-rata kita cukupkan di saat jam 6.30 di tengah 7. Perkembangan yang sangat dahsyat terlihat bahwa pada saat itu balai yang disebut dengan Balai Hameh yang luasnya lebih kurang sekitar 6 meter, panjangnya lebih kurang 14 meter, itu tidak muat lagi untuk berjamaah. Sehingga jamaah itu ada di beberapa tempat di balai-balai. Apalagi pada waktu malam yang diikuti juga oleh para majelis taklim, masyarakat Kidajinit dan sekitarnya. Mereka belajar kitab Sirus Salikin sama ayah tiap malam. Sampai ada cerita seorang anak yang masih kecil, dia ingin ngajinya di Babu Salam. Kata sang ayahnya, "Nak, kamu tidak sanggup di Babu Salam. Karena bangunnya setengah jam sebelum waktu subuh." Si anak ini membuktikan kepada orang tuanya bahwa dia sanggup. Saya sebutkan namanya, saya tidak tahu dia sekarang berada di mana. Namanya yaitu Abdul Malik bin Tunku Abdul Aziz. Adik Tunku po? Tunku po. Pak Sapo tidak kendungku hanasonan ate paknya langsung sapur rujuk. Tidak kendungku sampur alang. Almarhum ayahnya menceritakan kepada saya, dia membuktikan di saat suara pengajian sebelum subuh di Babu Salam ini dihidupkan, anak ini membangunkan orang tuanya. Dia katakan, "Pak, lihatlah, saya ini kan sanggup bangun 30 menit sebelum waktu subuh." Maka alasan ayahnya tidak ada lagi, terpaksa dia diantarkan ke sini. Begitulah datangnya para santri pada saat itu. Bahkan di dalam bulan Ramadan kita tidak libur sebelum Ramadan, tetapi libur pada 25 Ramadan. Saya juga pada waktu itu full dalam mengajar. Habis subuh jam 8, kemudian ba'da zuhur, kemudian malam. Saya punya waktu rileks sedikit sesudah pengajian subuh dan sesudah sembahyang asar sampai menjelang waktu Al-Waqiah. Yang saya ngajar kadang-kadang 3 waktu itu hanya di satu kelas, yaitu kelas Tunku Ihsan. Yang ingin saya ceritakan, yang saya maksud, yang saya ngajar pada saat itu pertama sekali adalah kitab Matan Takrib. Saya perintahkan kepada beliau-beliau ini untuk menghafalkan kitab Awamir, kemudian kitab Tasrif. Di dalam satu kitab Matan Takrib itu, itulah berlakunya saraf, disitulah berlakunya nahwu. Dan pada saat itu saya kejam. Saya katakan kepada wali murid, apabila Anda telah menitipkan anak Anda di sini, berarti Anda sudah siap anak Anda dilatih sebagai bahagian daripada latihan militer, harus disiplin. Ya. Dan di saat pertemuan dengan wali murid, saya nampakkan selang atau pipa. Dengan pipa ini saya pukul anak-anak Anda. Kalau ada anak yang melapor kepada orang tuanya, saya berulang kali dipukul, tapi Anda juga harus tahu,
Dari sekian anak ada yang tidak dipukul sama sekali. Tolong tanyakan, kenapa dia banyak kena pukulan sementara ada santri yang tidak dipukul sama sekali? Seluruh pelajaran pembahasan yang ada di dalam kitab Matamimah, sebahagian besarnya orang-orang ini sudah mengerti di saat beliau belajar kitab Matan Takrib. Saya perintahkan untuk nulis apa yang saya sampaikan. Bila kamu anggap belum bisa, tolong dicatat. Pada satu saat saya akan bertanya. Di saat saya menyampaikan satu permasalahan berkenaan dengan ilmu nahwu atau berkenaan dengan ilmu saraf, 3 malam atau 4 malam yang akan datang, apabila ada kesesuaiannya di dalam kitab Matan Takrib, maka saya akan bertanya. Apabila mereka tidak mampu menjawab, saya kasih waktu 2 atau 3 menit. 3 menit tidak menjawab sama sekali atau menjawab tapi salah, saya katakan buka telapak tangan. Mereka buka telapak tangannya ngempipa bunut. Detik. Ada beberapa orang yang tidak pernah kena itu selang atau pipa. Dan ada satu yang kena pipa bukan karena tidak mampu, tetapi karena beliau menerima undangan tanpa sepengetahuan saya. Di antara yang keneng gara-gara menyali aturannya napa urang termasuk Tungku Zulkarnain dan Tungku Ihsan. Keneng pipa gara-gara terima undangan malam. Ya, jak acara kanduri malam. Sehingga di saat Matan Takrib beliau ini sudah menguasai, artinya tidak ada lagi kalimat yang tidak paham dalam Matan Takrib, tidak ada lagi i'rab yang tersembunyi dalam pikiran mereka. Saya robah kitab ke kitab Taisirul Khalaq, karena di dalam kitab itu banyak kalimat yang asing, juga banyak kalimat banyak i'rab yang berputar-putar atau bertele-tele. Saya gantikan kitab Matan Takrib dengan kitab Taisirul Khalaq. Hanya 2 kitab yang saya ajarkan. Ada kawan dari Mudi datang ke sini dalam rangka main-main, saya suruh untuk ngajar di kelas 1 itu. Beliau turun katanya, Tungkunas, anak ini belajar di kelas 1 tetapi kemampuannya kelas 2. Kitab masalah dalam kitab Matamimah banyak yang mereka ketahui. Itulah generasi yang pertama yang lahir di Babu Salam Al-Aziziyah. Beliau-beliau ini yang 21 ini yang bertahan, hari ini barangkali sudah punya cucu rohaninya. Saya sudah punya cucu di sini, anak saya sudah punya cucu, berarti saya sudah punya jod di sini. Ya. Hari ini Babu Salam sudah menjadi sebuah pesantren yang besar. Hari ini Babu Salam Al-Aziziyah, putra dan putri sudah terkenal lewat pimpinannya dan juga lewat santri-santrinya dan guru-gurunya yang berada di sini. Dari cerita singkat itu para santriwan dan santriwati, kita ambil kesimpulan sementara bahwa untuk membaca kitab kuning, untuk membaca kitab gundul itu modalnya adalah pelajaran kelas 1 plus pelajaran kelas 2. Pelajaran kelas 3 itu sudah masuk sekunder, bukan lagi primer. Artinya Anda tidak akan mampu membaca kitab, Anda tidak akan mampu menerjemahkan kitab, sekalipun kitab yang berbaris, apabila pelajaran kelas 1, pelajaran kelas 2 tidak Anda kuasai.
sampai kapanpun secara adat. Mau tinggal di daerah 7 tahun, 10 tahun, apabila tasrif dan i'rab itu tidak Anda kuasai, secara adat Anda tidak mampu membaca kitab. Di luar daripada adat, barangkali kadang-kadang Anda akan menjadi orang yang arif, akan menjadi waliullah, akan mendapatkan keramat. Itu tidak mustahil, tapi secara adat tanpa ini Anda tidak mampu. Dan guru-guru Anda, Tunku Ihsan dan rekan-rekannya tidak tamat kitab Matamimah, tidak tamat kitab Kailani, tidak tamat kitab-kitab yang lain. Saya ikuti tahun. Di saat tahunnya sudah masuk tahun yang kedua, saya ajarkan kitab Bajuri. Masuk tahun yang ketiga, saya ajarkan kitab I'anatul Talibin, sekalipun kitab Bajuri dan pelajaran kelas 2 itu tidak banyak, tidak tamat. Hampir tidak ada satu kitab pun yang tamat. Tetapi karena itu yang saya paksakan pada saat kelas 1. Banyak kitab yang tidak beliau-beliau ini belajar, baik dari saya maupun dari ayah. Tetapi hari ini beliau-beliau itu telah mengajar kitab-kitab yang standar di pesantren-pesantren yang besar. Beliau mampu sekalipun tidak pernah belajar daripada saya dan daripada guru-guru yang lain. Itu membuktikan bahwa modal utama untuk menguasai kitab kuning adalah pelajaran kelas 1 dan pelajaran kelas 2. Anda yang ingin membacakan kitab-kitab kuning itu, kitab-kitab gundul itu, maka harus Anda paksakan diri Anda pada saat kelas 1 dan kelas 2. Sebenarnya tidak usah dipaksakan, asal Anda disiplin. Pelajaran malam ini harus Anda kuasai, harus bisa sebelum matahari besok terbenam. Pelajaran malam ini harus bisa sebelum matahari besok terbenam. Kalau itu rutinitas yang Anda lakukan, maka tidak ada rasa beban. Tiap hari demikian, insya Allah akan bisa. Kita tidak butuh ranking, tetapi yang butuh adalah mampu. Dapat ranking, ya alhamdulillah. Tidak rapat ranking, tidak masalah. Yang penting kitab harus bisa kita baca. Para hadirin, para santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di balik daripada itu, kita harus mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan terhadap kita. Apa yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita? Itulah nikmat diniyah, nikmat hidayah dan nikmat taufik. Anda jangan pernah berpikir bahwa Anda berada di sini di dalam pesantren karena orang tua Anda, bukan. Orang tua Anda itu adalah hanyalah sebagai sarana. Bukan karena keterbelakangan, bukan karena kampungan orang tua kita, bukan karena kemiskinan orang tua kita, bukan karena jelatanya orang tua kita. Jangan salah berpikir. Karena ada santri yang berpikir bahwa saya ini berada di pesantren karena orang tua saya orang miskin. Bukan. Ada yang berpikir saya berada di pesantren karena orang tua saya orang kampungan, pemikirannya tidak maju. Bukan. Saya berada di sini karena orang tua saya bukan orang yang berpikir cerdas, orang yang tidak punya wawasan. Bukan. Tapi Anda berada di sini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum perempuan calon ibu kita berkenalan dengan pria calon ayah kita, bahkan sebelum kenalan antara perempuan calon nenek kita
dengan pria calon nenek kita. Sudah duluan tertulis di dalam ilmu Allah bahwa kita adalah salah satu orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan nikmat diniyah. Kalau memang misalnya kita lihat sebagai bukti secara logika bahwa rata-rata yang menjadi santri itu adalah orang miskin. Rata-rata yang menjadi santri itu adalah anak-anak orang kampung. Rata-rata yang menjadi santri itu adalah anak rakyat biasa. Jarang orang kaya, anak orang kaya yang jadi santri. Jarang anak orang kota atau jarang anak para pejabat yang menjadi santri. Sehingga kita berkesimpulan bahwa para santriwan, santriwati atau para pengikut majelis taklim itu adalah bahagian daripada orang-orang fakir, bahagian daripada orang-orang lemah. Seolah-olah agama ini hanya diurus oleh orang-orang fakir dan orang-orang lemah. Jangan pernah berpemikiran seperti demikian. Kenapa? Karena ini adalah khususiat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sesudah iman dan Islam, nikmat yang paling besar adalah nikmat diniyah. Nikmat yang sifatnya agama. Sebesar apapun nikmat duniawiyah, tetap kecil bila dibanding dengan nikmat diniyah. Fasilitas dunia, segala sesuatu yang bermanfaat di dunia, kecil bila dibandingkan dengan nikmat yang bermanfaat terhadap akhirat, yang dikatakan dengan nikmat diniyah atau nikmat yang sifatnya agama. Nikmat yang ada pada badan kita lebih besar ketimbang dengan nikmat yang berada di dalam badan. Nikmat di zahir badan, seperti anggota badan kita, itu kecil bila dibandingkan dengan nikmat yang ada di dalam badan. Nikmat yang ada di dalam badan itu kecil bila dibandingkan dengan nikmat yang ada di dalam kalbu, di dalam hati kita. Nikmat yang ada di dalam kalbu itu adalah segala-galanya. Misalnya, mayoritas kita menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan nikmat terhadap kita. Kenapa terjadi anggapan demikian? Karena di dalam pemikiran kebanyakan orang bahwa nikmat itu adalah sesuatu yang bermanfaat di dunia, dan nikmat itu adalah yang membuat khususiat antara kita dengan orang lain. Artinya sesuatu yang jarang dimiliki oleh orang lain, itulah yang kita anggap nikmat. Adapun sesuatu yang mayoritas dimiliki, barangkali itu terlupakan sebagai nikmat. Contoh, kita hari ini punya dua mata yang sempurna. Tidak pernah kita mendengar ada orang mengatakan, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan saya dua mata yang sempurna. Jarang kita dengar orang mengatakan, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan saya dua kaki yang sempurna. Jarang sekali kita mendengar orang mengatakan alhamdulillah terhadap kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sering kita mendengar di saat habis panen, rezekinya banyak, orang mengatakan alhamdulillah, rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala panen kali ini memuaskan. Alhamdulillah di saat dapat rezeki. Sedang-sedang kita duduk, kita santai, ada orang datang memberikan sedekah 20.000, alhamdulillah. Padahal 20.000, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Karena tersirat di dalam hati kita, ini adalah nikmat. Sempurnanya anggota badan, tidak terbayang itu sebagai nikmat. Padahal harga anggota badan kita sangat mahal. Misalnya, dua mata yang kita miliki hari ini kedua-duanya sempurna. Kita bisa membaca tulisan yang halus, bisa melihat secara jarak jauh. Tapi tidak nampak berapa banyak harga mata yang sempurna itu. Yang nampak kita tidak memiliki rumah,
kita tidak memiliki uang, atau yang nampak uang yang kita miliki lebih sedikit ketimbang yang dimiliki oleh rekan-rekan yang lain. Di saat ada rekan kita yang uang jajannya banyak, kita anggap dia banyak nikmat, sementara kita uang jajan kita sedikit atau makanan kita lebih rendah daripada dia, kita menganggap bahwa kita tidak memiliki nikmat. Misalnya datang seseorang kepada kita, dia katakan, saya cabut mata kamu yang di sebelah kanan, saya gantikan dengan uang 1 miliar. Dia minta cabut mata sebelah kanan, gantiannya adalah uang 1 miliar. Kira-kira kita ambil mata atau ambil uang 1 miliar? Ambil mata. Itu bertanda mata itu sudah punya harga 1 miliar. Tapi bukan 1 miliar, buktinya kita tidak mau. Datang orang, saya potong kaki tangan, kakimu yang sebelah kanan, saya gantikan dengan uang 2 miliar. Pilih pincang atau pilih uang? Pilih pincang atau pilih uang? Pilih pincang? Pilih uang? Apa juga yang Anda pilih? Pilih kaki. Ada yang jawab, pilih pincang. Pilih pincang berarti ambil uang. Kalau pilih kaki berarti kita tidak mau kaki yang sebelah kanan itu ditukar dengan uang 2 miliar. Mata 1 miliar, kaki 1 2 miliar. Itu saja sudah ada uang di tubuh kita 3 miliar. Betul tidak? Betul. Kata orang, saya bikin kamu gila selama 3 tahun. Selesai daripada 3 tahun, kamu akan waras kembali seperti sebelumnya. Saya kasih uang 20 miliar. Pilih gila atau pilih 20 miliar? Pilih waras. Jawabnya kedua-duanya tidak saya pilih, tapi saya akan pilih waras, akal. Itu bertanda nikmat akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan harganya 20 miliar. Itu saja sudah punya uang kita 23 miliar. Datang orang lain, saya bikin kamu lupa terhadap pelajaran yang sudah kamu kuasai. Kamu hari ini sudah hafal kitab matan takrib atau sudah menguasai pelajaran kelas 1, kelas 2, kelas 3. Semua itu akan menjadi lupa. Saya gantikan dengan uang 10 miliar. Mau tidak? Tidak. Ilmu yang kita miliki 3 tahun itu lebih besar harganya daripada uang 10 miliar. Itu baru anggota badan kita. Kenapa juga kita bilang miskin? Selalu kita bermasalah dengan kemiskinan. Padahal di diri kita itu, di tubuh kita itu sangat banyak anggota kita yang berharga miliaran. Belum lagi anggota yang ada di dalam tubuh kita. Onderdil yang ada di dalam badan kita itu jauh lebih besar daripada onderdil yang ada di dalam tubuh. Lihatlah hari ini ada orang yang bermasalah namanya penyakit, katanya penyakit, tapi kita tidak pernah dengar penyakit apa itu. Dulunya kita tidak pernah dengar, bahkan hari ini tidak punya nama penyakit itu. Penyakit apa? Penyakit HIV. Tidak bisa buang air besar. Sementara dia terus dalam keadaan lapar, ingin makan, ingin minum. Di saat mau buang yang telah ada itu tidak mau keluar. Katanya penyakit. Penyakit apa itu? Penyakit HIV. Itu ada sebuah onderdil yang keaktifannya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang mau keluarkan seberapapun uangnya agar dia tetap bisa buang air besar. Mungkin hanya satu urat atau satu bahan yang dinonaktifkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan membuat orang itu susah.
Mensena penyakit. Kita buang air besar normal. Tetapi tidak bisa tidak bisa dipotong. Alat potongnya non aktif. Untuk memotong air besar itu harus pakai tangan. Itu kan tidak nampak sebagai nikmat. Padahal itu sangat besar harganya. Apalagi nikmat yang berada di dalam kalbu. Nikmat yang berada dalam kalbu, makrifah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bermacam-macam ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bertempat di dalam kalbu kita. Kemudian amal. Itu adalah nikmat diniyah yang sangat besar. Dulu di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan menjadi rasul di kota Mekah, yang pertama sekali masuk Islam itu adalah para fukara dan duafa, orang-orang fakir, orang-orang yang lemah. Bahkan ada di kalangan budak. Tidak ada orang kaya yang masuk Islam. Tidak ada tokoh Mekah yang masuk Islam. Tidak ada orang-orang yang punya kasta dalam kehidupan yang masuk Islam pertama sekali. Hanya orang-orang fakir dan orang-orang yang lemah. Sehingga orang-orang kafir itu mengejek. Seolah-olah yang berhak mendapatkan nikmat Allah Ta'ala adalah orang-orang kaya, para pejabat-pejabat, orang-orang hebat. Allah Subhanahu wa taala menghikayahkan di dalam Al-Qur'an. Kata orang-orang kafir Mekah, tokoh-tokoh Mekah, ahaulai mannallahu alaihim min bainina. Sudah cocok Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada mereka. Mereka orang miskin, mereka itu orang yang lemah, orang duafa, sedangkan kami ini adalah orang kaya-kaya, orang yang hebat-hebat. Mereka beranggapan bahwa nikmat itu yang cocok diberikan kepada mereka, orang-orang kaya dan para tokoh-tokoh. Lantas Allah Subhanahu wa taala menjawab, alaisallahu bi'a'lama bisyakirin. Ketahui olehmu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha mengetahui dengan orang-orang yang bersyukur. Ayat ini Al-Ghazali menjadikan sebagai dalil bahwa nikmat itu diberikan kepada orang yang tahu kadar nikmat. Orang yang tahu kadar nikmat itu adalah orang yang mensyukuri nikmat. Dalam ilmu Allah Ta'ala yang sabek, bahwa orang miskin yang telah diberikan iman dan mutaba'ah Rasul itu adalah orang yang bersyukur terhadap nikmat. Mereka itu menghadap kepada nikmat yang diberikan secara jiwa dan raga. Mereka mau mengorbankan harta demi nikmat iman dan Islam. Bahkan mereka mau mengorbankan nyawanya demi nikmat iman dan nikmat Islam. Salah satu contoh, Bilal bin Rabah itu disiksa oleh majikannya. Di dalam segala kemudaratannya, beliau mengatakan, Ahad, 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 Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Walaupun didalimi, walaupun dianiaya oleh majikannya, beliau tetap mempertahankan nikmat iman dan nikmat Islam. Tidak mau menyerah terhadap majikannya, sekalipun nyawanya bisa keluar di dalam badan. Itu salah satu contoh orang yang diberikan nikmat pada saat itu siap mengorbankan apa saja, jiwa, raga, apalagi hartanya. Di dalam kitab dituliskan oleh Al-Ghazali, hampir tidak ada orang yang kaya beriman, melainkan dengan sebab duluan beriman orang-orang yang miskin. Hampir tidak ada para pejabat, orang-orang hebat itu mendapat nikmat iman dan Islam, melainkan karena duluan diberikan nikmat iman dan Islam itu kepada orang fakir dan orang-orang lemah. Artinya berimannya tokoh-tokoh Mekah, berimannya konglomerat-konglomerat Mekah adalah
karena berimannya orang-orang miskin dan orang-orang lemah. Karena Islam itu sudah mulai hidup, Islam itu sudah mulai berkembang dengan sebab orang miskin, maka pada saat itu masuklah orang kaya di dalam golongan orang yang beriman. Karena Islam itu sudah mulai kuat dengan orang-orang yang lemah, pada saat itu masuklah orang-orang yang kuat di dalam iman dan Islam. Itu nikmat iman dan Islam. Apa yang terjadi hari ini adalah sunnah. Apa yang terjadi hari ini, baik di pesantren maupun di majelis-majelis taklim, tidak ada bedanya dengan apa yang terjadi di awal permulaan Islam. Saya absen. Para santriwan, tolong tunjuk tangan yang ayah Anda PNS. Tolong tunjuk tangan. Siapa di antara Anda yang ayah Anda, bapak Anda itu adalah pegawai negeri? Jujur, tolong acungkan tangan. Mufhum. Aci tunjuk jaro tiat so di antara drone yang anu drone pegawai nanggrau. Ayah drone pegawai so na. Yang tinggi. Saya mau hitung. Kita mau buktikan apakah benar yang terjadi hari ini seperti yang terjadi di awal permulaan Islam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sana di dalam salah ada tidak? Jumlah santriwan kita hari ini berapa? 400-an. Jumlah santriwan Babu Salam Al-Aziziyah Putra 400-an. Anak pegawai 7 orang. Tidak salah kan? 7 orang. Yang kedua, jangan dulu yang kedua, masih yang pertama. Santriwati tolong tunjuk tangan terhadap absen yang pertama barusan. Siapa yang ayah Anda pegawai? Yang di belakang sana kalau ada tolong dihitung. Jangan malu-malu, kita ingin membuktikan. Tolong tunjuk tangan. Ada? Tidak nampak. Saya tidak menjawab tidak ada, tapi yang jelas tidak nampak, tidak ada yang acungkan tangan. Yang kedua, tolong tunjuk tangan Anda yang punya ayah sebagai orang kaya. Atau jangan orang kaya lah. Ayah Anda orang yang niaga, ada tokonya. Ada tidak? Tolong tunjuk tangan. 1, 2, 3, 4, 4. Di santriwati anak pegawai bukan, anak orang mekat bukan. Siapa lagi? Anak pegawai, anak pejabat, anak konglomerat, anak urumkat ke. Selain daripada 3 ini, anak siapa? Anak
anak petani. Ini sunnah daripada Nabi. Bukan faktor kebetulan, tapi ini adalah sunnah. Makanya Al-Ghazali menulis di dalam kitab Minhajul Abidin, wa kadzalika kullu fariqin minan nas khassahumullahu bi ni'matin min ni'amiddin minal ilmi wal amal. Seperti demikianlah tiap-tiap manusia itu dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat, baik nikmat agama, yaitu daripada nikmat agama, baik nikmat ilmu maupun amal. Sekian banyak kepala kakak di tiap-tiap kampung. Barangkali tidak ada 10% dari seluruh kepala kakak itu yang berada anaknya di pesantren. Sekian banyak anak-anak remaja di tiap-tiap kampung. Tidak ada 10% anak remaja itu yang berada di dalam pesantren. Hari ini di pesantren-pesantren besar, jumlah santrinya ribuan. Seperti di Samalanga, kemudian di Kutakrung, kemudian di Blangladih, di Lhuk Nibung, di Cetrung, dan juga banyak pesantren-pesantren besar yang lain yang jumlah santrinya hari ini ribuan. Di pesantren-pesantren yang kecil ada santri puluhan, ada ratusan. Seolah-olah secara zahir sudah banyak anak-anak Aceh khususnya yang nyantri di pesantren. Akan tetapi bila dari jumlah puluhan ribu itu kita bagikan per kampung yang ada di setiap Aceh, barangkali tidak mencukupi satu desa itu 3 orang. Nampaknya secara zahiriah banyak, tetapi sebenarnya sangat sedikit. Inilah yang dikatakan bahwa al-alim atau al-ulama minal qalil. Minal qalil. Ulama itu adalah datang daripada yang sedikit, jumlahnya sedikit, yang sedikit itu sedikit lagi yang menjadi ulama. Ulama itu datangnya daripada yang sedikit dan daripada yang sedikit. Hari ini kita berjumlah 400 orang, tapi belum tentu ada 200 di antara kita. Kita doakan kepada Allah, mayoritas kita akan menjadi pengembang ilmu di masa yang akan datang. Sekurang-kurangnya kita menjadi pimpinan majelis taklim di masa yang akan datang. Itu doa kita. Akan tetapi kenyataannya belum tentu ada 200-an di antara kita yang menjadi pengembang terhadap agama. Maka karena itu dikatakan orang yang alim itu adalah dari yang sedikit, daripada yang sedikit. Yang belajar ilmu agama itu sedikit bila dibandingkan dengan yang tidak belajar. Kemudian dari jumlah yang belajar itu hanya sedikit yang menjadi orang-orang alim. Para hadirin, para santriwan, para santriwati, para orang tua, para pendengar radio Yadara di rumah. Saya katakan ini, saya ceritakan ini pada anda-anda sekalian, bukan untuk menampakkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang miskin, bukan. Tetapi untuk mentasliahkan jiwa, untuk memuaskan jiwa kita, bahwa inilah bukti Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan kita untuk menerima nikmat agama, ilmu dan beramal. Dan bukan untuk ta'ajub, bukan untuk ujub, bukan untuk membanggakan diri, tetapi yakinkanlah dan syukurlah terhadap nikmat yang khusus ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengerti kadar nikmat, itulah orang yang akan diberikan nikmat. Orang yang tahu kadar nikmat, itulah orang yang bersyukur terhadap nikmat. Tidak bersyukur terhadap nikmat sama dengan tidak kenal kadar nikmat.
tidak kenal kadar nikmat, itu akan menjadi penghalang terhadap nikmat. Nikmat yang sudah diberikan apabila tidak disyukuri, maka berpotensi akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah terjadi kepada Bal'am bin Ba'ura. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, "Watlu 'alaihim naba'al ladzina atainahu min ayatina fansalakha minha." Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad, Muhammad, ceritakan olehmu, bacakan olehmu tentang berita allazi. Allazi itu seseorang. Seseorang yang dimaksudkan dalam ayat itu itulah Bal'am bin Ba'ura, ulama Bani Israel, yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bermacam-macam ayat-ayat kebesarannya. Tapi akhirnya fansalakha minha, Bal'am bin Ba'ura itu keluar daripada nikmat Allah sama seperti keluarnya ular daripada sarangnya. Artinya benar-benar keluar habis daripada ayat-ayat kebesaran Allah. Padahal Bal'am bin Ba'ura itu adalah mustajabah doa. Doa yang didoakan oleh Bal'am bin Ba'ura diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana yang diminta. Dan waktu yang diminta oleh Bal'am langsung dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Bal'am itu akhirnya terkecoh dengan pemberian yang diberikan oleh orang-orang Jabbarin. Orang-orang Jabbarin itu adalah orang yang melawan Nabi Musa. Ada kado, ada hadiah yang diberikan oleh Jabbarin kepada Bal'am bin Ba'ura, sehingga Bal'am terpengaruh dengan pemberian kaum Jabbarin, musuhnya Nabi Musa, sehingga Bal'am mau berdoa agar Jabbarin yang menang, Nabi Musa yang kalah. Kaum Jabbarin memberikan hadiah agar Bal'am bin Ba'ura mau berdoa kiranya Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum Jabbarin dan mengalahkan Musa beserta tentara-tentaranya. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala masih memperingatkan Bal'am. Masih diberikan gejala-gejala alam. Di saat Bal'am naik kendaraan unta atau kudanya mau menuju kepada tempat berdoa, di saat Bal'am naik mengendarai, itu kuda tidur. Bal'am turun, kuda itu bangkit, bangun lagi. Naik lagi Bal'am, kuda kembali tidur. 3 kali demikian berulang-ulang. Bal'am memukul kudanya. Pada saat Bal'am memaksakan kudanya agar berjalan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan kepada kuda mampu berbicara dengan Bal'am. Kata kuda, "Wahai Bal'am, Anda ini mau kemana? Sudahkah Anda berpikir apa akibat yang akan terjadi apabila Anda berdoa kemenangan terhadap kaum Jabbarin, kekalahan terhadap Nabi Musa?" Bal'am diam, tidak menjawab apa-apa. Lantas kuda berangkat menuju kepada tempat berdoa. Bal'am berdiri di depan, para kaum Jabbarin berada di belakang. Bal'am berdoa, "Ya Allah, menangkan Musa, kalahkan Jabbarin." Sebagian daripada tokoh-tokoh Jabbarin mulai linglung, apa yang didoakan Nabi Musa? Bal'am, yang perlu kita berdoa menang Jabbarin, kalah Musa. Seolah-olah yang dibacakan oleh Bal'am menangkan Jabbarin, menangkan Musa, kalahkan Jabbarin. Kali yang kedua, Bal'am mengatakan, "Ya Allah, berikan kemenangan terhadap Nabi Musa dan kalahkan kaum Jabbarin." Sudah jelas didengar oleh makmum Jabbarin dari belakang. Dia menegur, "Bal'am, yang kita butuh adalah doa kemenangan Jabbarin, bukan kemenangan Musa. Sedangkan yang engkau bacakan adalah kemenangan terhadap Musa, kekalahan terhadap Jabbarin. Ulangi kembali." Di saat Bal'am mau berdoa kali yang ketiga, kemenangan terhadap Jabbarin, malaikat mengambil lidah Bal'am,
kemudian menarik keluar sampai lidah Bal'am itu terjulur sampai ke dada. Rupanya kali pertama Bal'am itu punya rencana berdoa agar menang Jabbarin. Cuma lidahnya diputar oleh malaikat. Dia katakan menangkan Nabi Musa. Kali kedua juga demikian. Keinginannya mau berdoa terhadap kemenangan Jabbarin. Diputarin lagi oleh malaikat. Sehingga dia ucapkan menangkan Nabi Musa. Kali yang ketiga sudah cukup peringatan. Pada saat itulah seluruh nikmat ayat-ayat Allah yang diberikan kepada Bal'am dicabut semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Makrifah yang ada di dalam kalbunya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu contoh, salah satu bukti bahwa Bal'am itu tidak tahu kadar nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia terpengaruh condong hatinya kepada pemberian yang diberikan oleh kaum Jabbarin. Padahal sangat banyak pemberian Allah Subhanahu wa taala terhadap Bal'am, tapi tidak berharga. Sekali lagi, nikmat diberikan kepada orang yang tahu kadar. Orang yang tahu kadar adalah orang yang mensyukuri. Maka karena itu para hadirin, para santriwan dan santriwati, para orang tua yang berada di rumah, bersyukurlah Anda dikhususkan sebagai ayah, sebagai ibu yang menitipkan anaknya di pesantren. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, anak Anda tetap istiqamah di dalam pesantren. Begitu juga kita para santri. Bersyukur kepada Allah karena Allah memberikan kekhususan nikmat ilmu dan beramal, hidayah dan taufik, sehingga kita berada di dalam pesantren. Dan juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita punya ibu, punya ayah yang peduli terhadap masa depan anaknya, yang peduli terhadap masa depan kebahagiaan anaknya dunia dan akhirat. Kesuksesan yang paling besar hari ini adalah selamat kita daripada fitnah-fitnah dunia. Kesuksesan orang tua yang paling besar adalah mampu menjadikan anaknya anak yang takwa terhadap Allah, taat terhadap Allah, takdim terhadap dua orang tua. Itu sudah sukses. Sekalipun miskin, sekalipun kita tidak punya rumah, sekalipun kita tidak punya uang, tetapi apabila ayah itu taat, ibu taat, anaknya taat kepada Allah, taat kepada dua orang tua, itu sudah sukses di dalam hidup ini. Andai kata hidup ini melarat, andai kata hidup ini sempit, bersabarlah. Gara-gara kesempitan itulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan imbalan bermacam-macam nikmat terhadap kita. Tidak ada orang yang sukses yang di dalam perjuangannya banyak nikmat, tidak ada. Tidak ada orang yang sukses yang bergelimang dengan segala kemewahan, tidak ada. Tapi mayoritas orang yang sukses itu adalah orang yang berakit-rakit dahulu. Orang yang bersakit-sakit dahulu, itulah orang yang sukses. Kalau kita para santri hari ini kita ingin melihat mobil yang bermacam-macam, lihatlah para pimpinan-pimpinan daya. Ya tidak? Ada pimpinan daya yang pakai Mercy, ada pimpinan daya yang pakai Alfa, ada pimpinan daya yang pakai Pajero, ada pimpinan daya yang pakai Rubicon. Tapi jarang karena itu tidak layak. Rubicon itu kayaknya mobil anak muda. Tapi ada mobil yang digunakan oleh pimpinan daya itu melebihi harganya. Kata orang-orang, ulama hari ini mudunya adat, mobilnya sangat mewah-mewah. Padahal bukan mendunya, dia tidak punya mobil. Ukuran duniawi itu bukan dari mobilnya, bukan dari rumahnya. Ada orang sangat miskin, dia punya rumah gubuk, pakaiannya hanya 3 pasang, nafkahnya dari hari ke hari. Kalau kerja ya makan, kalau tidak kerja pre makan.
Tidak makan, bukan free makan gratis, bukan. Tidak makan. Tapi dia tidak sholat. Tapi dia tidak berilmu. Ilmu fardu ainnya tidak dimiliki. Sholatnya tidak. Rumahnya gubuk reot. Apakah orang ini dikatakan ukhrawi? Sangat berakhirat orang itu. Berakhirat apa duniawi? Ukhrawi atau duniawi? Duniawi lah, karena sesuatu yang dia lakukan itu tidak bermanfaat terhadap akhiratnya, hanya bermanfaat untuk dunianya. Dikatakan ukhrawi itu adalah sesuatu yang bermanfaat terhadap akhirat. Kalau tidak bermanfaat terhadap akhirat, semuanya adalah duniawi. Mobil yang bermacam-macam digunakan oleh ulama-ulama. Kita bersyukur, alhamdulillah. Para ulama-ulama itu di saat mencari ilmu, di saat menuntut ilmu, hina, tidak dianggap. Bahkan ada yang tidak makan. Hari ini Anda berada dalam kemewahan, Anda tidak lagi memasak, tetapi Anda diantar, dibayarin orang yang masak. Anda makan siap saji, diantar oleh orang tua. Kemudian jajan Anda cukup. Tapi ulama-ulama kita, para pendahulu-pendahulu kita sangat sedih. Kadang-kadang tidak dikunjung oleh orang tuanya sampai tahunan. Mulai kelas 1 sampai kelas 7 ada orang tua yang tidak pernah kunjung anaknya di pesantren. Apalagi belanjanya, uangnya. Ada yang makan satu telur itu dimakan 4 kali. Satu telur dibelah 4. Paginya dimakan 1, siangnya dimakan 1, kemudian malamnya makan 1. Nanti habis pengajian, orang-orang lain yang punya duit jajan di kantin, jajan di koperasi. Orang yang tidak punya uang ini dia ke dapur lagi, makan lagi, punya 1 lagi. Apa itu telur yang dibelah 4? Bersabar. Pakaian hanya itu-itu saja. Sarungnya hanya itu-itu saja. Bahkan dia sholat di dalam masjid tidak punya musalla. Dinginnya subuh tidak punya musalla. Tetapi hari ini beliau-beliau itulah yang sudah berhasil. Karena sudah siap dengan apa cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang akan sukses pasti dicoba dengan kesukaran dan kesempitan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bersabar. Di balik daripada kesabaran itu pasti ada nikmat yang tersimpan. Sekalipun yang kita lihat kita terus-menerus menerima ujian, menerima cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi yakinkanlah di balik daripada cobaan itu pasti ada nikmat. Salah satu orang yang arif punya kawan. Kawannya ditahan oleh sultan, ditangkap. Lantas orang yang ditangkap itu mengirim berita kepada orang yang arif, kepada waliullah, tolong sampaikan kepada wali fulan bahwa saya sudah ditangkap oleh sultan. Kemudian wali itu menjawab, katakan kepada saya, teman saya itu, usykur lillah, bersyukurlah kamu terhadap Allah. Berita yang disampaikan, beliau sudah ditangkap oleh raja. Dia mohon bantuan kepada wali agar wali itu berdoa supaya dia itu dilepaskan. Tapi kata wali itu, bersyukurlah terhadap Allah. Kemudian sesudah ditangkap, beberapa hari kemudian dipukul. Orang yang dalam penjara ini kirim lagi berita kepada wali itu bahwa saya sudah mulai dipukul oleh sultan. Wali itu menjawab, bersyukurlah kamu terhadap Allah. Heran, tahanan ini heran, kok bisa dipukul, kita diperintahkan bersyukur. Apa pukulan itu nikmat? Kemudian yang terakhir, tahanan ini dimasukkan sama-sama dengan orang Majusi, satu kamar sama orang Majusi. Kemudian ada 2 kalung. Satu kalung dipakai di kaki Majusi, satu lagi di kaki tahanan yang muslimin. Sehingga kesukaran bertambah-tambah.
Di saat kebetulan lagi Majusi ini punya penyakit butun. Sebentar-sebentar ke WC, sebentar-sebentar ke WC. Di saat Majusi ini pergi ke WC, ini orang Muslim ini juga harus berangkat ke WC. Si Majusi dalam WC, orang Muslim ini jadi satpam di luar WC. Tidak sempat tidur, sebentar-sebentar bangun ke WC, sebentar-sebentar bangun. Kirim lagi berita kepada wali. Ini lebih parah lagi. Saya diikat satu tali dengan orang Majusi. Orang Majusi ini kena penyakit perut. Sebentar-sebentar dia ke WC. Saya tidak sempat tidur, harus menemani dia ke WC. Wali itu menjawab lagi, "Usykur lillah, bersyukurlah kamu terhadap Allah." Tahanan Muslim ini panik. Dia membalas, "Sampai kapan engkau mengatakan bersyukurlah kamu, bersyukurlah kamu, sementara saya sedang dalam kemudaratan?" Wali itu menjawab, "Andai kata Allah Subhanahu wa taala meletakkan tanda kufur yang ada di pinggang Majusi itu ke pinggang kamu, apa yang harus kamu lakukan?" Pada saat itu tahanan itu baru diam. Rupanya tidak seberapa kesempitan yang kita rasakan, bala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang daripada bala kekufuran. Di atas bala ada bala, di atas bala ada bala, di atas yang besar ada yang lebih besar. Bersyukurlah kita hanya diberikan bala-bala yang kecil, tidak diberikan bala yang besar. Andai kata Anda mengatakan bahwa kita sempit hidup di dalam pesantren, itu hanyalah sebuah cobaan kecil agar Anda bisa jadi orang sukses. Mau sabar tidak? Jangan sedikit-sedikit masalah lapori sama orang tua. Saya tidak mau lagi di sini, Bu. Saya tidak mau lagi di sini, Ayah. Kenapa? Saya terus didenda. Tempatnya sempit. Saya selalu kena sabetan. Itu cobaan. Senun itu cobaan. Pada satu saat Anda akan mensunun orang lain. Hagelung pegah bunot. Prap, buka palut. Prap, kenang pipa. Sudah sukses. Siapa saja orang yang sukses, semuanya pada permulaannya adalah seperti demikian. Saya secara adat dan rekan-rekan yang lain juga demikian. Kalau bukan lewat pesantren, kalau bukan lewat menuntut ilmu, barangkali hari ini, bukan barangkali, pasti malam ini kita tidak akan pernah ketemu. Kalau saya Pak Nurdin, saya sekarang hari ini kan Abi Nasruddin. Kalau saya jadi bapak, ya Bapak Nurdin. Kemarin di DPR itu orang-orang Biren yang kena itu Bapak Nurdin Judun. Kalau saya jadi bapak, Nurdin. Atau kalau saya Nurdin, jadi bapak. Saya hari ini jadi Tengku Nasruddin. Kalau saya jadi Bapak Nurdin, apakah guru di sekolah atau kepala sekolah atau kepala dinas? Apa Anda kenal saya malam ini? Seandainya saya kepala dinas, malam ini ada pertemuan di antara kita? Tidak. Saya tidak kenal terhadap Anda, Anda tidak kenal terhadap saya. Apalagi saya seorang guru biasa. Ya tidak? Ya, karena nikmat ilmu, karena cobaan di dalam menuntut ilmu, bersyukur. Dan saya terus bersyukur. Hari ini saya punya kehidupan seperti ini. Walaupun saya tidak kaya, tetapi saya merasa hidup saya ini sudah memadai. Walaupun saya seorang petani, tetapi saya merasa kepuasan dengan apa yang saya lakukan dan saya terima daripada Allah hari ini. Hanya karena ilmu. Kalau seandainya saya tidak pergi ke Dayah, barangkali hari ini saya tidak punya Honda Vario.
tidak sanggup membeli Vario walaupun tahun 2012. Karena orang tua saya miskin, ayah saya orang miskin, petani. Ibu saya orang miskin, juga petani. Allahumma fir lahuma warhamhuma. Karena perjuangan keduanya, saya hari ini mendapatkan ilmu, mendapatkan kehidupan seperti hari ini. Kiranya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa saja kebaikan yang sudah lakukan terhadap dua orang saya. Hadirin dan hadirat sekalian, kesimpulannya, ingatlah bahwa apa yang kita rasakan hari ini itu adalah sunnah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkumpulnya kita hari ini yang miskin-miskin atau orang-orang yang tidak punya kelas di dalam kehidupan bukan sebuah kehinaan, tetapi itu hanyalah sebuah kemuliaan yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita dan untuk orang tua kita. Nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu dan beramal, itu adalah nikmat yang sangat besar. Jangan bermasalah dengan sebab tidak ada nikmat yang kecil. Nikmat harta, nikmat jabatan, nikmat power dan segala macam, Allah Subhanahu wa taala lebih banyak memberikan kepada orang-orang kafir. Allah lebih banyak memberikan kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Apakah kita merasa hina karena Allah tidak memberikan terhadap kita apa yang diberikan kepada orang-orang kafir? Sesuatu yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang kafir itu bertanda tidak berharga. Kenapa? Karena orang-orang itu adalah musuh Allah. Pemberian terhadap musuh tidak mungkin barang yang berharga, tapi yang diberikan terhadap musuh adalah sesuatu yang tidak berharga. Allah memberikan kepada kita nikmat hidayah dan taufik, nikmat ilmu dan beramal. Itu adalah nikmat yang sangat berharga. Buktinya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada semua orang. Kalau nikmat ilmu dan amal itu diberikan kepada semua orang, artinya itu bukan sesuatu yang mahal, bukan sesuatu yang berharga. Dan yang perlu kita ingat, dan anda semua harus ingat, bahwa ilmu itu diberikan berdasarkan takdim terhadap nikmat. Seberapa besar takdim kita terhadap ilmu, sebegitulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan. Seberapa besar takdim kita terhadap nikmat, segitulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmat. Seandainya takdim terhadap ilmu seluruh manusia itu sama seperti takdimnya para ulama, sungguh tidak ada orang yang berniaga, tidak ada orang yang bertani, tidak ada orang yang meninggalkan majelis-majelis ilmu, semuanya akan menjadi ulama. Tapi hikmah Allah Subhanahu wa taala membedakan rasa-rasa takdim itu. Sebahagian takdimnya kecil, sebahagian besar, sebahagian sangat besar. Maka bervariasilah kehidupan kita. Tanpa kehidupan yang bervariasi, barangkali banyak urusan yang terkendala. Ingin mendapatkan ilmu yang banyak, besarkan takdim anda terhadap ilmu dan takdim anda terhadap ahli ilmu. Sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Ta'lim Muta'allim, man hasala illa bil hurmati wa ta'dim, wa ma sakata man sakata illa bitarkil hurmati wa ta'dim. Tidak pernah sukses orang-orang yang sudah sukses melainkan dengan hormat dan ta'dim, dan tidak pernah gagal orang-orang yang gagal melainkan dengan meninggalkan hormat dan ta'dim. Tidak tergantung kepada IQ. IQ itu adalah selaku penunjang, tetapi kesuksesan itu ditentukan oleh takdim kita, takdim anda terhadap ilmu dan terhadap ahli ilmu. Ada orang pada saat pertama bodoh, kelas 1 bodoh, kelas 7 bodoh, tapi pada akhirnya
Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hatinya sehingga dia menjadi seorang ulama besar, menjadi seorang ulama yang barakah, ulama yang diberkati ilmunya. Ada juga orang kelas 1-nya ranking 1 sampai kelas 6 ranking 1, tapi hari ini dia tidak pernah belajar lagi atau tidak pernah mengajar walau hanya kitab matan takrib, sehingga di dalam pesantren itu adalah misterius. Yang ya kagak, yang kagak itu ya. Yang dianggap ya ternyata tidak, yang dianggap tidak ternyata ya. Itu istilah waktu saya di Pondok Gede. Ada istilah kawan-kawan di Jakarta sana di saat pergi ke tempat kenduri, kalau kita lihat rumah orang itu mewah, harapan besar ini banyak sedekah. Kalau kita lihat rumah itu kecil seperti rumah orang biasa, kita pesimis, barangkali malam ini rugi, hanya makan tanpa sedekah. Ternyata sebaliknya, yang dianggap tidak itulah yang ya, yang dianggap ya itulah yang tidak. Kadang-kadang kita pergi ke tempat mewah, makanannya mewah, sedekahnya paling-paling 50.000. Tapi di saat kita pergi kepada rumah yang tidak nampaknya mewah, makanannya memadai, kemudian sedekahnya di atas 100.000, kemudian ada kain sarung lagi, maka keluarlah kaidah yang ya kagak, yang kagak ya. Begitu juga di pesantren. Kadang-kadang yang kita anggap, tapi ini jangan terjadi, yang kita anggap ini akan menjadi tokoh di masa yang akan datang, ternyata tidak. Yang kita anggap ini tidak akan berkelanjutan, si ini tidak akan berlanjut, ternyata dialah yang menjadi panutan di masa yang akan datang. Maka Anda yang hari ini, yang Anda nilai diri Anda itu bodoh, jangan pesimis. Ilmu Allah Subhanahu wa taala itu adalah nur, dititipkan kepada kalbu kita atau dititipkan di dalam hati kita. Kita hanya tugas belajar, guru hanya sebagai pengarah, yang memberikan ilmu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka rajin belajar, baik itu pengajian maupun mengulang pelajaran, kemudian taatlah di dalam beribadat, taatlah seluruh aturan. Jangan engkau buat hati guru-guru Anda itu resah terhadap Anda. Itulah implementasi daripada takdim ilmu dan takdim ahlinya ilmu. Insya Allah semua kita akan diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik sukses di dalam mengembangkan ilmu maupun sukses di dalam membantu agama di masa yang akan datang. Andai kata kita tidak diberi alim ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadi seorang pimpinan dayah di masa yang akan datang, semoga Allah menjadikan kita seorang ayah yang membantu pesantren, yang membantu agama lewat menitipkan anak-anaknya ke pesantren, dan lewat kekayaannya akan membantu agama. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat sekalian, santriwan santriwati, para pendengar radio Yadara yang berada di mana saja, mudah-mudahan pengalaman yang saya sampaikan, terjemahan ayat yang sudah saya bacakan benar-benar menjadi ilmu, menjadi semangat terhadap kita para orang tua, dan juga menjadi semangat terhadap kita para santriwan dan santriwati. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai tentara-tentara Allah yang akan berjuang menegakkan agama di masa yang akan datang dengan ilmu yang kita miliki. Begitu juga kita para santriwati, jadikan sebagai tentara-tentara oleh Allah menurut kemampuan kita, agar mampu membimbing,
menjadikan generasi-generasi di masa yang akan datang sebagai generasi pembela dan pengembang agama. Hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Memang sudah duluan saya katakan bukan tausiah, tapi hanya cerita-cerita, pengalaman-pengalaman, mudah-mudahan bermanfaat. Kita bacakan doa sedikit, kemudian habis doa kita bacakan Al-Fatihah. Kita niatkan semoga pahala Al-Fatihah yang kita baca disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada para orang tua kita, apakah orang tua kita masih hidup maupun yang sudah berpulang ke rahmatullah. Semoga diberikan nikmat dan diluaskan kuburnya. Kemudian habis itu kita berselawat agar jadi bukti bahwa kita ini adalah cinta terhadap Rasulullah. Semoga Rasulullah akan memberi syafaat di hari kiamat kelak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ajirna wa walidayna minan nar wa la taj'alna walidayna hataban min hatabin nar. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas salihin. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahman wa alhiqna bis salihin. Allahumma ja'alna min ulama'ikal amilin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa malin la yurfa' wa du'ain la yusma' wa 'ainin la tadma' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma habbib ilaina al-imana wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyana waj'alna minar rasyidin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qaumidh dhalimin. Wahab lana rihan taibatan kama hiya fi ilmika wansyurha alaina min khazaini rahmatika wahmilna bi hamlal karamati ma salamati wal afiyati fid dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma yassir lana umurana ma'ar rahati li qulubina wa abdanina was salamati wal afiyati fi dinina wa dunyana wa kullana sahiban fi safarina wa khalifatan fi ahlina watmis ala wujuhi a'daina wamsakhhum ala makanatihim fala yastati'una al-mudiyya walal maji'a ilaina. Allahumma ja'al akhira kalamina wa kalami walidayna inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah. Allahumma hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir dhunuba ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma rabbana taqabbal du'ana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wa rahmatullahi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
رب اغفر لي ولوالدي آمين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Terima kasih. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.